Pasar pembalap untuk musim 2026 kini memasuki babak baru yang lebih panas. Konfirmasi bahwa Toprak Razgatlioglu telah menandatangani kontrak dengan Pramac Yamaha untuk tahun depan telah memicu beberapa pertanyaan serius mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Pembalap BMW tersebut akan beralih dari kejuaraan dunia Superbike WSBK ke MotoGP. Yang berarti para pabrikan besar di kedua paddock harus membuat beberapa keputusan penting untuk susunan pembalap mereka. Berikut adalah situasi-situasi yang muncul akibat bergabungnya Toprak Razgatlioglu ke MotoGP. Kepindahan Razgatlioglu ke Pramac berarti hanya salah satu dari Jack Miller dan Miguel Oliveira yang bisa bertahan. Oliveira memiliki kontrak untuk tahun 2026, tetapi hasil Miller di tahun 2025 lebih baik. Namun, kontrak pembalap Australia itu berakhir pada akhir tahun ini, yang mungkin membuat keputusan ini menjadi sulit bagi pabrikan Jepang tersebut. Mungkin pada akhirnya Pramac akan melepas kedua pembalap tersebut dan mengambil talenta muda dari Moto2. Mungkin Aaron Canet atau Manuel Gonzalez. Bagaimanapun tim asal Italia ini memiliki pengalaman dalam membina talenta muda. Melalui Pramac lah Francesco Bagnaia dan Jack Miller berhasil naik ke tim pabrikan Ducati pada tahun 2021. Pada tahun 2019, Daniele Petrucci juga menapaki jenjang yang sama. Ada alasan mengapa Yamaha memilih Pramac sebagai tim satelit resmi mereka di MotoGP. Dan mengapa kolaborasi itu juga mencakup perubahan nama tim Moto2 Yamaha di bawah nama Pramac. Benar juga bahwa baik Oliveira yang berusia 30 tahun maupun Miller yang juga berusia 30 tahun tidak lagi masuk dalam kategori pembalap muda. Honda yang dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan membawa Razgatlioglu ke MotoGP pada tahun 2027 setelah setahun di tim World SBK mereka, kini tidak lagi memiliki kemungkinan tersebut. Seandainya semua berjalan sesuai rencana, ini bisa menjadi kemenangan ganda bagi HRC yang mungkin bisa mendapatkan gelar World SBK, kemenangan Suzuka 8 Hours, dan kesuksesan di MotoGP dari Razgatlioglu. Tetapi sekarang mereka harus mencari alternatif untuk mengatasi kesulitan mereka, baik di MotoGP maupun World Superbike. Di MotoGP, ini bisa jadi Jorge Martin dengan asumsi pembalap Spanyol itu bisa keluar dari tahun kedua kontraknya dengan Aprilia. Bisa juga Pedro Acosta jika HRC mampu membuat diri mereka terlihat lebih menarik daripada VR46 Ducati. Dan jika Acosta memutuskan untuk keluar dari kontrak KTM-nya lebih awal. Di World SBK, solusi yang berbeda akan diperlukan. Honda tidak bisa merekrut Nicolo Bulega. Selain itu, Andrea Locatelli juga sudah terikat kontrak dengan Yamaha. Dan kedua pembalap pabrikan Bimota baru-baru ini memperbarui kontrak dengan merek Italia yang didukung Kawasaki tersebut. Honda juga sudah pernah merasakan pengalaman dengan Alvaro Bautista dengan hasil yang mengecewakan. Dan pada kenyataannya, tidak ada dari pembalap yang disebut itu yang kemungkinan akan membawa hasil instan seperti yang mungkin bisa dicapai Razgatlioglu di atas CBR 1000 RRR. Mungkin Honda akan memindahkan Luca Marini ke tim World SBK mereka. Mungkin mereka akan melanjutkan lagi dengan kemitraan Xavi Vierge, Iker Lecuona. Atau bisa jadi mereka akan menawar lebih tinggi dari Yamaha untuk pemimpin klasemen World SSB. Stefano Manzi atau pilihan lainnya. Mereka akan mencoba peruntungan dengan Andre Iannone. Situasi BMW sekarang mungkin yang paling membuat penasaran. Dengan kehilangan Razgatlioglu, mereka tidak hanya kehilangan seorang juara dunia Superbike, tetapi satu-satunya pembalap yang meraih juara dunia Superbike untuk BMW. Lebih jauh lagi, Razgatlioglu adalah satu-satunya pembalap yang telah mencetak podium di atas M1000RR musim ini. Dan satu-satunya pembalap yang telah memenangkan balapan World SBK dalam kondisi kering di atas BMW sejak mereka kembali sebagai tim pabrikan pada tahun 2019. Jawaban yang jelas adalah merekrut kekuatan dominan lainnya di World SBK, Nicolo Bulega. Tetapi hanya beberapa jam sebelum kepindahan Razgatlioglu ke Yamaha diumumkan, pembalap Italia itu mengonfirmasi perpanjangan kontraknya sendiri dengan Ducati.
Di sisi lain, rumor saat ini menyebutkan bahwa Alvaro Bautista bisa jadi tersedia di pasar untuk tahun depan, karena Ducati memutuskan untuk tidak menggunakan opsi tahun kedua dalam kontrak pembalap Spanyol tersebut saat ini. Tetapi Bautista akan berusia 41 tahun depan, dan terakhir kali ia mengendarai motor inline 4, ia menghabiskan 2 tahun tanpa kemenangan di Honda. BMW juga dilaporkan mendekati Andrea Locatelli awal tahun ini, tetapi pembalap Italia itu baru-baru ini memperbarui kontrak dengan Yamaha. Namun, rekan setim Locatelli, Jonathan Rea, masih tersedia untuk tahun 2026. Mungkin pembalap Irlandia itu yang secara umum kesulitan sejak pindah ke Yamaha tahun lalu, bisa menjadi pengganti yang baik untuk Razgatlioglu. Pilihan lain bisa ada di MotoGP. Kontrak Luca Marini di HRC berakhir tahun ini, dan pendekatan analitisnya bisa jadi sangat cocok untuk BMW saat mereka berupaya membuat M1000RR mereka menjadi lebih konsisten. Tetapi Marini kemungkinan akan diminati oleh pabrikan MotoGP lain tahun depan, bahkan jika HRC melepaskannya. Dan bagaimanapun juga, penempatan Marini di tim Suzuka 8 Hours meskipun cedera, Marini dalam tes baru-baru ini di Suzuka adalah pertanda kepercayaan Honda terhadap kualitas pembalap Italia itu. Yang jelas adalah, siapapun yang direkrut BMW untuk menggantikan Razgatlioglu, mereka kemungkinan tidak akan mampu memberikan dampak instan yang sama seperti yang dibuat oleh juara dunia WSBK bertahan tahun lalu. Masuknya seorang pembalap World SBK ke pasar pembalap MotoGP menimbulkan komplikasi bagi para pembalap top Moto2, yang biasanya memiliki pilihan utama dari kursi MotoGP yang tersedia di setiap musim transfer. Bahkan tanpa masuknya Razgatlioglu ke dalam bursa tahun ini, tidak banyak pembalap Moto2 yang tampak siap untuk naik kelas. Tetapi bagi pembalap seperti Manuel Gonzalez yang melakukan debut tes MotoGP di Aragon pada hari Senin menggantikan Ai Ogura yang cedera, kedatangan Razgatlioglu berarti tertutupnya satu pintu kemungkinan ke MotoGP. Bukan hanya karena Gonzalez adalah pemimpin klasemen Moto2 saat ini, tetapi juga karena kehalusan gaya balapnya yang membuatnya menjadi kandidat kuat untuk promosi ke MotoGP. Gerakan kecil yang presisi dan input yang mulus membuat Gonzalez terdengar seperti kebalikan dari Razgatlioglu. Tetapi kualitas-kualitas itulah yang juga terdengar seperti resep sempurna untuk menjaga ban selama balapan 40 menit. Hanya waktu yang akan menjawab apakah Gonzalez akan naik ke MotoGP pada tahun 2026, dan untuk saat ini masih memiliki gelar Moto2 untuk dimenangkan. Tetapi tidak diragukan lagi, kepindahan Razgatlioglu ke Pramac membuat lebih sulit bagi pembalap muda Spanyol itu untuk menemukan kursi MotoGP untuk musim depan.